Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga profit yang banyak dari IHSG. Oke, hari ini IHSG strong, kuat sekali, naik 2% dan close di atas pergerakan EMA 10, 20, dan 30. Sayangnya belum berhasil menembus pergerakan EMA 100-nya yaitu di 6.885. Kita lihat aja apakah besok ISG akan hijau lagi atau justru malah akan merah. Tapi untuk closing hari ini sangat bagus banget, selain breakout 6.757 dan juga berhasil close di atas pergerakan EMA 10, 20, dan 30. Oke, hari ini banyak sekali saham-saham yang jalan ya, atau saham-saham yang berterbangan, lumayan banyak. Tapi saya nggak akan bahas semua saham untuk hari ini. Kemungkinan saya akan bahas saham-saham yang transaksinya di atas 1 miliar aja ya. Jadi yang di bawah 1 miliar sepertinya nggak saya masukkan ke dalam watchlist dulu. Takutnya kelamaan nggak bergerak. Jadi yang sudah 1 miliar aja paling nggak ya ada pergerakan 1-2% lumayan ya. Jadi kalau udah ada transaksi 1 miliar, jadi kalau misalkan posisi chartnya bagus atau secara teknikalnya bagus, kemungkinan saya akan masukkan ke dalam watchlist video yang teman-teman bisa saksikan. Oke, kita langsung aja ke saham-saham yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Friend. Nah, hari ini Friend menguat 1,2% ya. Nah, ini juga teman-teman boleh perhatikan nih, untuk Friend sendiri belum berhasil menembus resistance 84 ya. Tapi masih bergerak di atas pergerakan EMA 10, 20, dan 30, bahkan 100. Nah, ini juga teman-teman boleh lihat kalau pergerakan EMA 10, 20, dan 30-nya sudah makin menyempit atau sama nilainya. Dalam artian, apakah akan terjadi golden cross-nya, saham yang menguat ke atas, atau justru malah sahamnya akan terjun ke bawah. Nah, ini juga di posisi yang mesti sangat hati-hati diperhatikan ya. Kalau misalkan turun, ya udah lupakan, cari saham yang lain. Tapi kalau dia berhasil breakout untuk Friend atau bisa menembus 84, ini teman-teman boleh perhatikan dan mungkin udah bisa masuk ke dalam spek buy kalau berhasil tembus 84. Boleh dipantau untuk saham ini kalau misalkan volumenya naik lagi. Memang beberapa hari ini volumenya belum ada kekuatan untuk naik ya. Memang nggak sebesar volume kalau dia lagi jalan. Tapi boleh diperhatikan kalau Friend ini berhasil bergerak di atas 84. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Telkom. Nah, Telkom hari ini menguat lagi 1,2%. Sempat breakout 4.210, tapi turun lagi dan close di sama dengan top box 4.210 dan juga close di atas EMA 100 ya, di atas 4.200. Ini juga boleh diperhatikan kalau di minggu ini atau besok atau minggu depan Telkom bisa bertahan di atas 4.210. Berarti dia sudah breakout resisten dan bisa bertahan di atasnya. Mudah-mudahan bisa lanjut naik ya. Tapi untuk saat ini memang moving average-nya itu masih di MA 10, 20, 30-nya masih bergerak di bawah MA 100. Jadi memang belum terlalu bagus. Kemungkinan kalau misalkan buy, kalau dia bisa breakout di 4210 dan bertahan di atasnya ya, close dan bertahan di atasnya, mudah-mudahan ya mungkin dia sideways dulu beberapa hari untuk lanjut naik ke atas. Tapi kalau misalkan gagal, dia turun lagi dan bergerak di bawah pergerakan moving average, sebaiknya selesaikan saja. Oke, Telkom juga masih boleh diperhatikan kalau berhasil tembus dan bertahan di atas 4.210. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Tebik.
Tapi sempat menyentuh lagi ya 3050-nya, tapi nggak berhasil breakout, justru malah turun lagi dan close di harga 3030. Ini juga masih boleh dipantau, terlihat sekali pergerakan arahnya dari pergerakan EMA 10, 20 dan 30-nya sudah mulai bergerak di atas EMA 100 ya. EMA 10, 20, 30-nya ini boleh diperhatikan kalau misalkan tiba-tiba ada volume yang besar masuk dan berhasil breakout 3050. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Indosat. Sorry. Nah, Indosat hari ini volumenya lumayan ya, lebih besar dari volume sebelumnya. Hari ini ya dia naik 2,8% ya, dan sudah close di atas EMA 10, 20, 30. Masih di dalam box ya, boleh diperhatikan kalau Indosat berhasil breakout 6.550, mungkin target terdekatnya ada di 6.800 kalau sampai ya, lumayan. Jadi ini juga boleh dipantau, volumenya bagus ya, transaksinya lebih besar daripada transaksi hari sebelumnya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu MTEL. Nah, kembali lagi nih, MTEL belum bisa move on closing dari harga 725. Ini udah kita bahas ya. Jadi dia masih bergerak di dalam area box antara top box dan bottom box, masih bergerak di antara 735 dan 715. Tapi masih close di atas EMA 10, 20 dan 30. Ini juga boleh diperhatikan kalau tiba-tiba, kalau posisi seperti ini lebih baik teman-teman tunggu breakout aja. Kalau misalkan dia berhasil breakout 735 dan bisa bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja dulu kalau misalkan dia tembus 735-nya. Transaksinya juga lebih besar ya dari kemarin. Mudah-mudahan ada keajaiban besok lanjut naik gitu. Tapi kalau enggak ya cari saham yang lain, banyak kok saham-saham yang masih berpotensi. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu MTEK. Nah, untuk MTEK sendiri hari ini menguat terbatas ya, 1,37%. Masih close di atas high kemarin. Ini bagus banget ya, setelah breakout di tanggal 18 Juli kemarin, ini breakout top box 1735. Hari ini dia mulai bergerak di atas EMA 10, 20, 30, tapi masih di bawah EMA 100. Kalau dia nggak kuat lanjut, ya mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu. Tapi selama dia nggak turun dan tembus di bawah 1780, mudah-mudahan masih kuat ya. Jadi ini juga boleh diperhatikan. Kalau misalkan mau masuk ya tunggu dulu apakah dia lanjut atau dia koreksi. Tapi hari ini close-nya bagus, dia karena close di atas harga close kemarin, tapi memang sayang hari ini kurang volumenya atau kurang powernya untuk lanjut naik lebih kencang. Tapi sudah ada perubahan, mudah-mudahan ini salah satu awal dia untuk balik arah, reversal, kembali ke atas lagi, menuju harga-harga yang lebih tinggi. Tapi kita lihat aja, selama masih bergerak di bawah EMA 100, jadi tunggu aja dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spek buy, kalau misalkan dia turun selama nggak tembus 1780, ya boleh teman-teman pantau pergerakan saham ini. Lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ASLC. Nah, ASLC kemarin juga ada kita bahas ya. Hari ini dia breakout top box 159 dengan volume yang lebih besar dari volume sebelumnya. Ini juga boleh diperhatikan besok atau minggu depan atau minggu ini ya. Silakan. Untuk targetnya mungkin teman-teman bisa pakai target 190 ya. 190 bisa dijadikan target kalau dia mau lanjut. Jadi ini masih boleh dipantau. Untuk stop lossnya teman-teman mungkin bisa pakai harga di bawah 142. Kalau dia tembus ke bawah 142 ya sebaiknya teman-teman exit dulu. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu Cobex. Nah, hari ini Cobex akhirnya berhasil breakout top box 448. Sekaligus dia berhasil close di atas EMA 10, 20, 30, dan 100. Memang transaksinya nggak terlalu besar ya untuk Cobex. Jadi teman-teman untuk alokasi dananya mesti diperhatikan.
Untuk posisi saat ini sangat bagus, tinggal kita lihat apakah di minggu ini atau minggu depan dia lanjut naik atau dia akan sideways dulu 1, 2, 3 hari. Kita pantau aja sampai membentuk resisten baru atau top box baru. Kalau misalkan dia langsung lanjut, ya silakan teman-teman trading plan-nya. Jangan lupa. Mungkin kalau untuk target terdekat di sini kita lihat di sini ada tahanan yang cukup kuat ya di area ini. Mungkin teman-teman bisa pakai resisten 490 sebagai targetnya. Tapi kalau misalkan dia tembus, kalau misalkan dia masih tembus, masih bisa naik, ya bisa di 556 untuk target berikutnya. Comex boleh dipantau, hari ini breakout bagus, naik 3,18%. 3,18 ya, bukan 31,8. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Hexa. Nah, Hexa ini kan kita masih ikutin terus ya beberapa hari ini ya. Teman memang hari ini volumenya lumayan, dia naik 1,2%. Tapi belum berhasil close di atas top boxnya di atas 6.150, justru malah dia close sama dengan 6.150. Ini juga boleh dipantau kalau misalkan Hexa besok lanjut naik ya. Hari ini volumenya bagus. Kalau besok naik mungkin target terdekat teman-teman bisa pakai target di harga 6.475 kalau dia sampai ya. Mudah-mudahan sampai. Jadi kalau tembus ini akan sangat bagus. Boleh diperhatikan di minggu ini dan minggu depan. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ASI. Nah, ASI memang masih bergerak di bawah pergerakan moving average ya. Tapi hari ini dia berhasil breakout top box 6.150. Belum berhasil menembus EMA 20 dan 30-nya dan juga masih di bawah EMA 100 otomatis. Kalau dia kuat ya mungkin ini untuk trading jangka pendek aja. Kalau teman-teman masuk mungkin teman-teman bisa ambil take profit mungkin di sekitar harga 6.500. Jadi ini juga boleh diperhatikan kalau teman-teman mau masuk saham ini. Hari ini juga volumenya naik lagi ya dibanding volume kemarin. Ini juga boleh dipantau lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu WIM. Nah, WIM setelah turun berhari-hari ya, ini kita bisa lihat support 448 apakah akan menjadi support yang kuat buat dia. Jadi kalau selama dia masih bergerak di 448 ya teman-teman silahkan kalau mau serok-serok. Tapi jangan lupa kalau misalkan dia turun di bawah 448 jangan lupa untuk melarikan diri. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik ya bagus, berarti teman-teman bisa profit. Untuk saat ini memang WIM transaksinya belum besar ya, masih segitu aja. Yang pasti kalau udah masuk ke dalam watchlist kita berarti transaksi sudah di atas 1 miliar. Nah tapi untuk beberapa hari ke depan boleh teman-teman pantau. Mungkin ini untuk trading jangka pendek aja. Kalau misalkan dia kuat naik pun mungkin kalau untuk jangka pendek teman-teman bisa take profit dulu di 498 kalau dia lanjut naik. Tapi kalau dia sideways dulu teman-teman mau masuk di saham ini pastikan dia tetap bertahan di atas 448. Oke, lanjut ya ke saham berikutnya yaitu HMSP. Nah, HMSP juga masih bergerak di bawah pergerakan moving average ya. Tapi di sini kita udah bisa define di mana top box, di mana bottom boxnya. Nah, ini di sini ada selama masih bergerak di area ini, kalau teman-teman mau koleksi saham ini, mau koleksi saham-saham rokok silakan aja. Selama masih bergerak di antara 945 dan 475 kalau teman-teman mau koleksi silakan. Tapi kalau mau cari saham yang lain yang lebih bergerak ya juga silakan aja. Tapi kalau buat teman-teman yang pencinta saham rokok ya boleh diperhatikan saham ini. Jadi selama HMSP masih bergerak dalam box di antara 495 dan 475 boleh diperhatikan. Kalau tiba-tiba dia naik lagi menguat di atas 975 dan close di atas ini juga boleh dipantau lagi pergerakannya. Hari ini volumenya lebih besar dari volume kemarin, tapi memang close sama dengan harga kemarin, yaitu masih di harga 960. Sudah 4 hari ya, sudah 4 hari ini close di 960. Sepertinya ini 960 angka sakral. Jadi teman-teman boleh perhatikan. Kalau dia close di atas 960 untuk spek buy, ya silakan aja. Tapi kalau misalkan mau tunggu breakout juga boleh, atau mau tunggu di atas EMA 100 di atas 990 itu jauh lebih bagus.
Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Gudang Garam. Nah, Gudang Garam ini loncat cukup jauh, tapi loncatnya ke bawah. Ada peluang gap yang lumayan tinggi, lumayan lumayan panjang ya. Coba kita lihat gapnya berapa persenkah? Ya, sekitar 6% ya. Biar buat hitungan harga saham 31.850 ya lumayan. Eh Hari ini juga menguat Gudang Garam ya, berhasil menembus harga yang cukup lama, maksudnya harga yang cukup kuat yaitu atau resisten di harga 29.500. Nah, ini karena angkanya ketinggian jadi saya nyebutnya 2.900. Padahal 29.500. Hari ini dia berhasil breakout ya. Boleh dipantau kalau misalkan dia selama masih bergerak di atas harga 29.500, silakan kalau mau teman-teman mau spekulasi untuk buy, kali aja dia mau tutup gap ya antara 29.500 dengan harga low kemarin ini di tanggal ini low-nya di 31.675. Ya, teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan dia mau tutup gap, ya mudah-mudahan ada keberuntungan di saham ini. Jadi diperhatikan aja, tapi masih bergerak di bawah EMA 10, 20 dan 30 bahkan 100 ya. Oke, kita lanjut aja ya ke saham berikutnya. Udah saham rokok udah ya kan? Tadi 3 ya, WIM, HMSP dan Gudang Garam. Kita lanjut ke saham AYLS. Nah, AYLS hari ini adalah hari pertamanya dia breakout top box dan juga berhasil close di atas EMA 20 ya. Nah, top boxnya itu ada di harga 172 dan berhasil close di atasnya. Ini bagus, menguat 8,48%. Jadi kalau teman-teman yang punya, selamat ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Hari ini volumenya juga lumayan, nggak kecil-kecil amat. Untuk supportnya teman-teman bisa perhatikan, mungkin support yang kuat untuk saat ini ada di harga 149. Jadi kalau misalkan dia tembus lagi ke bawah, mesti hati-hati. Sorry. Nah, untuk teman-teman bisa perhatikan hari ini ALS close di atas EMA 20. Sebelumnya dia belum pernah berhasil ya. Dari mulai bulan April dia nggak pernah berhasil close di atas EMA 20, dia terus di bawahnya dan hari ini menguat dan close di atas EMA 20. Ini bagus. Mudah-mudahan dia bisa lanjut, apalagi kalau sudah mulai bergerak di atas harga 190, ini teman-teman juga boleh perhatikan. Untuk saat ini memang masih spek buy kalau teman-teman. Nah, ini target terdekat ada di 192. Kalau dia bisa menyentuh atau bahkan bisa tembus, terus mulai bergerak di atasnya, ini mudah-mudahan jadi bagus, bisa naik lagi ke atas. Masih ada tantangan berikutnya yaitu EMA 100-nya, apakah dia bisa menembus pergerakan EMA 100 yaitu di harga 229. Oke, lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu Laba. Nah, Laba hari ini masih bertahan di atas top box 159 ya. Sebelumnya Laba tanggal 18 Juli kemarin naik 9%. Breakout top box lanjut naik terbatas 1,86% di tanggal 19. Hari ini koreksi 3,05%, tapi masih close di atas top box atau sama dengan top box di harga 159. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia menghijau lagi selama masih ada di atas 159, mudah-mudahan bisa lanjut untuk naik ke harga yang lebih tinggi. Jadi masih boleh dipantau saham ini. Tapi memang volumenya hari ini volume jual. Kita lihat aja di minggu ini, besok, dan juga minggu depan. Lanjut ke saham ISSP. Nah, ISSP coba kita lihat harga support saat ini yaitu ada harga support close ya, bukan harga low. Harga support close ini ada di harga 264. Nah, selama masih ada di atas 264, teman-teman boleh perhatikan ISSP. Untuk top boxnya itu ada di harga 280. Ya. Kalau dia di minggu ini menguat lagi, bahkan bisa breakout 280, ini akan sangat bagus. Masih bergerak di bawah EMA 20, 30, dan juga 100. Hari ini dia close di atas EMA 10-nya.
Masih boleh dipantau, masih dalam box, tapi kalau misalnya dia menguat dan bisa tembus 280, mudah-mudahan ini akan sangat bagus ya. Apalagi kalau dia udah bisa bergerak di atas harga 288. Boleh diperhatikan lagi pergerakannya. Tapi selama kalau misalnya teman-teman mau koleksi di bawah, mau serok-serok ya spekulasi, selama masih di atas 264 silakan, tapi kalau udah turun dan close di bawah 264 sebaiknya Anda melarikan diri dulu. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu MPMX. Nah, MPMX masih sideways, sudah mungkin 3 minggu lebih ya, hampir sebulan kali ya. Naik turun, belum berhasil breakout top box. Boleh diperhatikan juga. Volumenya hari ini lumayan ya, mungkin efek ISG yang cukup kuat ya. Boleh diperhatikan kalau MPMX berhasil breakout top box harga 930 ya. Untuk support, teman-teman boleh juga pakai harga support 890. Jadi kalau misalkan dia turun atau bahkan close di bawah 890, sebaiknya Anda melarikan diri dulu. Kalau misalkan mau spec buy, mungkin selama di rentang harga di antara harga 905 dan 930, kalau teman-teman mau koleksi MPMX silakan. Tapi kalau dia udah turun bahkan menembus 890, sebaiknya teman-teman kabur dulu. Masih bergerak di bawah EMA 20 dan 30 bahkan 100. Ini buat trading jangka pendek aja kalau misalkan di jalan. Jadi masih boleh dipantau di minggu ini dan juga minggu depan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama. Nanti akan saya lanjut lagi untuk video yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Kalau teman-teman merasa berguna dengan video ini, jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.